Halo kawan pajak, selamat datang di podcast 327 dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini. Dan dalam episode kali ini kita akan berbincang apa sih sebenarnya Kak Diki hari ini? Ya, untuk hari ini topik yang kita diskusikan atau kita perbincangkan terkait dengan relaksasi. Nah, relaksasi untuk SPT tahunan orang pribadi 2025. Oke. Jadi masalah relaksasi ya kawan pajak semua ya. Relaksasi SPT tahunan orang pribadi nih. Jadi yang badan belum ada yang punya seperti belum, itu. sejauh ini masih yang orang pribadi dulu. Jadi relaksasi perawatan SPT itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau dibilang adalah sebuah fasilitas lah ya, sebuah fasilitas dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan yang melebihi batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya, Diki ya. Iya betul. Nah jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi untuk relaksasi ini bukannya waktu penyampaian SPT-nya diperpanjang. Iya, karena kan kalau kita mengacu di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau Undang-Undang KUP, di situ kan di pasal 7 itu menyebutkan ya batas akhir penyampaian SPT tahunan orang pribadi itu kan paling lambat akhir bulan ketiga seperti itu. Iya. Nah, jadi di sini bukannya diperpanjang jadi akhir bulan keempat, tetapi penyampaiannya jika terlewat waktunya sampai dengan akhir Maret tersebut tidak dikenakan sanksi administrasinya seperti itu kira-kira kawan pajak. Ya, jadi perlu diketahui digarisbawahi juga ya untuk kawan pajak semua bahwa sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimana ada sanksi tuh di situ, sanksi administrasi yang diberikan atas pelanggaran pelaporan SPT tahunan yang dimana sanksinya yaitu denda administratif sebesar 100.000 per tahunnya dan ya namanya tagihan ya kan, apalagi kita sudah menggunakan Cortex ya Diki ya. Iya. Dan itu akan dikirimkan tuh surat tagihannya berupa surat tagihan pajak yang itu pasal 7 Undang-Undang KUP sebesar 100.000 tadi ya Kak Diki. Benar. Gitu. Jadi untuk sanksi administrasi ini jika memang kawan-kawan pajak ini ngerasa terlambat gitu ya. Jadi kalau mau nunggu fisiknya ya sebenarnya nggak harus nunggu fisik, bisa langsung cek di dokumen di profil Cortex masing-masing wajib pajak seperti itu kira-kira kayak Ivan ya. Oke, benar sekali. Jadi ya kita sebagai kawan wajib pajak lah ya itu harus proaktif lah ya mengecek ada nggak sih sanksi-sanksi kita selama ini, jangan-jangan kita yang ada yang kelewatan gitu ya, jangan sampai ya kawan pajak semua karena tadi posisinya ya ada yang namanya surat itu nyampai gitu ya. Betul. Ada yang enggak. Makanya kita semenjak Cortex ini berlaku sebenarnya itu sudah akan semakin terbuka sanksi itu kita berapa, tagihan kita berapa, batas waktu pelunasannya juga termasuk profil kita juga di situ Kak Diki ya gitu. Jadi selalu pantau di akun Cortex-nya masing-masing. Nah, kita udah terlalu panjang masalah Cortex-nya, kita balik ke relaksasi tadi ya Kak Diki ya. Yes. Oke, jadi ke relaksasi tadi ada nggak sih ya namanya kalau kita bahas masalah pajak ini pasti harus jelas nih aturannya mana. Nah, coba kita ini Kak Diki ya, dikit nih apa sih aturan yang mendasari atau yang melandasi relaksasi tersebut? Ya nggak mungkin kan orang langsung pakai saja gitu. Betul. Ya kadang kan memang wajib pajak ini ragu ya, apakah benar ataukah tidak. Kalau memang nggak ada dasar aturannya, nanti malah serba salah gitu ya Kak Irwan ya. Ya jadi untuk relaksasi terkait SPT tahunan 2025 ini, jadi itu dituangkan di dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak ya, Dirjen Cap nomor 55 garis miring PJ garis miring 2026. Nah itu tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun pajak 2025. Nah intinya sih di aturan ini bertujuan memberikan kemudahan untuk setiap wajib pajak semua di sini karena adanya transisi ke sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex. Karena kan sebelumnya kalau kita ingat ya Kak Irwan ya, dari DJP online ke Cortex itu kan prosesnya ya
agak sulit ya sebenarnya ya. Di awal tahun itu kita banyak error, gangguan dan lain-lain. Masa transisi lah ya. Masa gitu transisi ini kan memang tidak bisa kita pungkiri ya, sulit. Nah, sehingga untuk SPT pun kita tidak bisa tidak diberikan, sudah diberikan waktu transisi dan juga relaksasi tersebut, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ya itulah kawan pajak semua ya yang jelasin Kak Diki tadi masalah ya kemudahan lah ya, yang dimana itu tadi memberikan waktu tambahan. Kalau kita main bola itu extra time gitu. Extra time 15 ya. 15. Nah, kalau di DJP kasihnya sampai 30 April ya, untuk orang pribadi saja nih ya, yang memberikan waktu tambahan yang dan tadi fungsinya atau ininya memudah atau menyesuaikan lah ya, bagaimana pelaporan tadi yang sebutkan di kita di penyesuaian, tahap penyesuaian dari yang lama ke DJP online ke yang baru yaitu Cortex. Dan dalam 1-2 masalah yang terjadi itu kan makanya dibutuhkan ya tadi waktu penyesuaian, dan itu kita berikan fasilitas ya, relaksasi tersebut. Iya. Gitu. Dan juga kan kemarin kayak kalau diingat bulan Maret itu kan liburnya panjang ya. Iya, ada Nyepi, ada Lebaran. Iya, Lebaran. Ya mungkin kan beberapa kawan pajak ya. Kawan pajak yang bekerja sebagai pegawai kah atau usahawan kah, itu kan waktunya tersita cukup panjang ya. Sehingga ya sudahlah di selain masa transisi juga diberikan waktu relaksasi karena memang hari liburnya itu panjang. Bener. Mau fokus liburan, nah SPT-nya belakangan kira-kira gitu ya Kak Irwan. Tuh itunya. Yang terus ya untuk ini juga sebenarnya kemudahan yang dijelaskan tadi juga ada beberapa ya sebenarnya poinnya, di mana di aturan Cap Dirjen tadi yang disebutkan Diki tadi Cap 55 2026 itu yang pertama adalah penghapusan sanksi telat lapor SPT tahunan orang pribadi ya gitu. Jadi yang saya bilang tadi relaksasi itu bukan berarti ya tidak kena sanksi, sebenarnya kena sanksi tapi ini bisa diberikan penghapusan sanksi gitu ya, dimana Cap ini mengatur seperti itu ya kawan pajak ya. Terus untuk yang kedua adalah penghapusan sanksi telat bayar dan atau setor PPh pasal 29 orang pribadinya. Nah, jadi kalau yang tadi yang ketiga adalah penghapusan sanksi atas kekurangan bayar PPh pasal 29 untuk SPT yang diperpanjang, dan yang keempat ketentuan ini berlaku untuk SPT tahunan dan untuk SPT bagian tahun pajak gitu. Jadi untuk yang pertama tadi udah jelas ya bahwa atas SPT tahunan OP tadi ya diperpanjang lah ya sampai 30 April. Udah jelas lah yang ketentuan pertama tadi ketentuannya. Dan dimana itu tadi akan diberikan penghapusan sanksi, dan ya tadi semisal kalau emang ada sanksi ini terbit itu bisa dilakukan penghapusan gitu ya. Sanksi ya untuk aturannya. Nah, itu untuk yang kedua ini terkait dengan keterlambatan bayar ya, dimana atas keterlambatan penyetoran PPh pasal 29 OP bisa dihapuskan dengan per ini. Jadi kan untuk SPT ini masing-masing wajib pajak kan SPT-nya beda-beda ya, bisa nihil, bisa kurang bayar seperti itu. Nah, kalau di sini ada relaksasi sampai dengan akhir April gitu ya, dan ternyata SPT-nya ada kurang bayar, nah atas kurang bayarnya itu tidak dikenakan sanksi ya selama memang sampai dengan batas waktu relaksasinya seperti itu 30. Sampai dengan 30 Aprilnya. Nah, jadi di sini bagi kawan pajak yang belum lapor SPT, nah kalau yang ngerasa ada kurang bayarnya, kalau belum melapor kemungkinannya kan pasti belum setor juga ya kayak nah, numpung di sini masih ada relaksasinya, sudah dilaporkan saja dan juga disetorkan untuk kurang bayarnya bagi yang ada kurang bayarnya. Nah, selama masih relaksasi agar di sini kan tidak dikenakan sanksi juga untuk periode sekarang seperti itu. Itu yang kedua ya. Jadi yang diatur yang ketiga nih ada penghapusan sanksi atas pembayaran PPh pasal 29 yang tapi tadi ada keadaan khususnya di sini yang perlu ketahui, yang itu dimana untuk WPOP yang mengajukan perpanjangan SPT. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang perpanjangan itu sudah ada aturan di KUP itu sebenarnya Diki ya. Betul. Bahwa di Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 4 itu wajib pajak dapat melakukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan itu untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nih kepada DJP itu, dan otomatis itu tadi harus menyampaikan ke kita dulu. Nah, kalau yang relaksasi tadi kan tidak perlu ya Kak Diki ya. Betul. Kalau relaksasi tidak perlu. Kalau yang ini harus. Jadi ketika memang merasa atau gini posisinya belum tidak ada relaksasi, nah wajib pajak bisa tuh sebenarnya menyampaikan secara tertulis untuk melakukan
perpanjangan SPT tahunan, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya pasti ya, ya gitu. Ya dan itu tadi, jadi kalau misalnya kawan pajak semua tadi mengajukan perpanjangan, nah semisal tadi kan ada masalah kurang bayar ya. Iya. Nah jadi kalau misal tadi kan kita menyampaikan perpanjangan secara tulis nih, semisalnya karena memang nggak ada realisasi kan, nah saya pikir adalah karena saya mau umroh gitu kan ya. Misalnya saya mau umroh jadi lupa nih 30 Maret, adalah saya perpanjangan nih sebelum saya umroh saya perpanjangan ke KPP dan disetujui mungkin ya gitu ya. Terus ya dengan catatan pas nanti saya balik atau tanggal mungkin April atau Mei saya laporan lagi tuh sesuai perpanjangan tadi. Nah, semisal saya tadi SPT-nya kurang bayar, itu kalau keadaan normal itu tetap kena sanksi karena dianggap terlambat bayar. setornya. Iya, kalau sanksinya terlambat lapornya enggak, tapi terlambat bayar itu kena sanksi. Karena dengan cap ini dirjen, itu sanksinya dihapuskan juga. Jadi kalau kawan pajak yang tadi biasa memperpanjang setiap tahun karena mungkin artis kali kayak iya, mungkin sibuk banyak datanya, tinggi. bukti foto, wah udah saya mau naik haji mungkin kan, liburan ke mana, wah akhirnya kita perpanjang secara tulis dan pas pembayaran kena sanksi. Nah, sedangkan dengan cap ini itu akan bisa dihapuskan. Keadaannya yang ketiga ya. Selama masih dalam periode waktunya ya. Pasti periode ininya. Lalu di sini untuk poin keempat itu terkait SPT SPT OP apa saja yang mendapatkan fasilitas. Yaitu SPT tahunan maupun bagian tahun pajak. Nah, kalau untuk SPT tahunan kan kawan pajak semua kan sudah tahu ya secara umum pengertiannya seperti apa gitu ya untuk SPT tahunan kan untuk suatu tahun pajak gitu ya. Nah, sedangkan di sini untuk bagian tahun pajak ini mungkin kurang familiar kawan-kawan pajak ini kayak Iwan ya. Apa sih bagian tahun pajak ini? Nah, secara literasi sebenarnya kan bagian tahun pajak itu yang durasi atau masanya itu kurang dari 1 tahun pajak atau kurang dari 12 bulan seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi di sini untuk penggunaannya sendiri itu ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu kawan pajak. Bagian tahun pajak. Untuk penggunaan SPT tahunan SPT bagian tahun pajak. Nah, yang pertama itu ada orang pribadi yang baru menjadi subjek pajak dalam negeri atau PDN. Benar. Nah, contohnya nih ada WNA yang mulai bekerja di Indonesia pada pertengahan tahun atau tidak dimulai dari Januari lah seperti itu ya. Misalnya dia mulainya Maret, April. Nah, itu bisa. Nah, betul bisa gunakan SPT bagian tahun pajak karena kan durasinya hanya 9 atau 10 bulan seperti itu contohnya. Yang kedua ada orang pribadi yang kehilangan kewajiban subjektifnya di tengah tahun. Misalnya karena meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau secara permanen atau meninggal dunia. Nah, kalau yang orang pribadi yang meninggalkan Indonesia ini kan banyak kondisinya ya, misalnya orang ini ya pindah ke warga negaraan gitu ya Kak Irwan ya. Dia dinaturalisasi ke negara lain misalnya gitu bisa ya. Jadi ya gitu. Nah, kalau yang meninggal ya semua orang tahu lah meninggal dunia itu apa ya kawan pajak ya. Pasti. Nah, lalu di poin yang ketiga atau kondisi yang ketiga ini warisan yang belum terbagi di mana subjek pajak baru muncul akibat pewaris meninggal dunia sebelum akhir tahun. Nah, jadi ada kondisi di mana seorang wajib pajak yang punya warisan betul ya Kak Irwan ya, dan belum dibagikan seperti itu ya, dan beliau meninggal dunia. Nah, jadi kan posisinya di situ secara subjeknya sudah nggak ada nih orangnya, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Akan tetapi karena kewajiban sebelum subjek tersebut hilang, tetap harus dipenuhi seperti itu ya Kak Irwan ya. Oke, jadi menambahkan juga nih terkait SPT bagian tahun pajak tadi ya. Jadi SPT bagian tahun pajak tadi adalah mekanisme hukum sebenarnya untuk memastikan pelaporan itu pajak itu tetap akurat lah ya. Karena memang ya posisinya orang luar negeri masuk ke sini jadi warga negara Indonesia. Betul, gitu ya. Jadi SPDN SPDN. Ya. Nah, sehingga itu baru muncul kewajiban subjektifnya atau ya dia tidak berlangsung 1 tahun penuh. Ya beda cerita dengan yang lahir dari awal WNI gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau yang WNI dari awal
ya bersyukurlah tidak wajib melaporkan SPT bagian tahun pajak ya, kawan pajak ya. Iya. Ya, jadi jangan harap ya ketika Anda WNI dari lahir mau SPT bagian tahun pajak, tidak bisa. Mohon maaf nih. Mungkin bisa Kak Irwan, tapi ya dengan catatan meninggal dunia. Ya itu semua orang tadi itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi memastikan memang secara akurat itu 1 tahun tidak setahun tahun penuh gitu ya. Jadi tadi juga penggunaannya tergantung pada kondisi faktual wajib pajak seperti status SPDN, kehilangan kewajiban produktif atau warisan yang betul bagi tadi ya. Betul, gitu. Nah dengan demikian yang sudah WNI sejak lahir tadi saya bilang tadi dan baru mendaftarkan NPWP-nya. Jadi kalau WNI dari awal, terus kawan pajak mendaftarin di tengah tahun nih, contohnya visinya ya, WNI dari awal, terus NPWP di tengah tahun. Nah itu bukan SPT bagian tahun pajak pas tahun depannya Kak Diki ya, gitu. Ya, Karena betul. kewajiban itu sudah berlaku sejak dia lahir itu, gitu. Makanya yang dibilang tadi atau saya bilang tadi kawan pajak yang sudah dari WNI dari awal lahir gitu ya, Ya, nah itu tidak diperkenankan menggunakan SPT bagian tahun pajak karena takutnya nih masih ada miskomunikasi nih atau mispersepsi di kalangan kawan pajak gitu ya. Kita coba peluruskan sedikit. Atau juga nih kemarin kejadiannya sering terjadi orang SPT tahunannya karena tidak paham atau baru ya nemu Kortex ini Kak Diki ya. Iya, itu betul. di SPT tahunan Kortex itu ada 2 pilihannya kalau kawan pajak semua memperhatikan gitu ya. Ada SPT tahunan pajak, SPT tahun pajak, ada SPT bagian tahun pajak. Nah, seringkali yang tadi saya bilang persepsi yang saya masalah WNI dari lahir dan WNI baru tengah tahun itu sering salah karena banyak yang WNI dari lahir baru buat NPWP kliknya itu bagian tahun pajak. Karena dia terdaftar tidak Pikirnya sejak seperti Januari. itu, pikirnya seperti itu. Tapi di tuntutan perpajakan itu kurang tepat atau tidak tepat ya kawan pajak. Karena ya tadi saya bilang Subjeknya harusnya sudah ada sejak lahir. Iya gitu. Jadi harusnya dia memilih SPT tahun pajak. Nah kalau misalnya dia ini gimana tadi? Kalau dia salah pilih tadi, semisal nih ada kawan pajak semua nih yang salah pilih nih, oh Pak, aduh saya pilihnya kemarin bagian tahun pajak karena tidak tahu gitu. Gimana Kak Diki? Ya, jadi ya dibatalin ya Kak Diki ya. Dibatalin Gitu. untuk SPT-nya Batalan dibatalkan. ya untuk posisinya. Nanti baru kita lakukan pelaporan ulang Iya, SPT tahunannya gitu. seperti Iya. itu. Insya Allah sih masih bisa benarin lah gitu posisi. Tapi harus pembatalan karena di menu SPT sendiri itu ada pembatalan SPT di situ. Tapi yang bisa ngajukan itu harus ke kantor pajak ya gitu ya. Jadi kalau ada yang terklik atau terpilih itu dan sudah terlapor, silahkan datangi kantor pajak terdekat. Dan kalau di Balai Curup silahkan datang ke Curup atau WA pelayanan kita gitu. Ya, di sini juga terkait pelaporan ya. Mungkin ada beberapa kawan pajak yang belum familiar terkait dengan gimana sih cara lapor SPT lewat Kortex di sini gitu kan. Ya sebenarnya untuk tata cara pelaporan ini sudah banyak ya yang memberi atau mengupload video tutorial di YouTube, Itu media media sosial lain Instagram, gitu ya. Baik di channel resminya Direktorat Jenderal Pajak atau beberapa konten creator yang memang mau ngebantu kawan-kawan pajak itu dengan membuat konten pelaporan SPT dengan lebih simpel gitu ya. Iya. Bagian mana saja critical point yang harus diisi gitu ya Kak Irwan ya, seperti itu. harus dihati-hati. Nah, jadi memang di sini yang perlu kita tekankan sih sebenarnya Ya, perubahan minimal tadi sih. iya tahu dulu apa bedanya yang dulu dengan yang sekarang seperti itu Kak Irwan ya. Kali kita ya apa lah coba-coba gitu kan akhirnya ya bingung sendiri. Iya. Ya. Dengan cara kita pelajari yang apa yang beda, apa yang berubah dengan di situ. Nah, jadi kan kita bisa pelajari dan bisa melaporkan atau memenuhi kewajiban kita untuk pelaporan SPT tahunannya seperti itu. Iya. Dan tadi karena memang tadi banyak tadi kan masalah ya baru lah ya, hal baru lah ya Kortex ini tadi balik ke tujuan awal realisasi tadi ya. Ya karena memang jadilah kita atau ya DJP lah merasa perlu untuk memberikan ya semacam ya implementasi Kortex ini yang perlu kita kasih fasilitas lah ya gitu. Karena memang tadi ya dalam 1-2 perubahan gitu ya pastilah itu ya agak terkejut mungkin gitu ya, agak pusing pasti gitu ya. Iya, efeknya kan beda-beda untuk tiap individu ya Kak Irwan ya. Iya. Dan ya lebih saya bilang sih tadi kalau memang mau mencoba ya minimal ya kita harus baca-baca dulu atau cari informasi dulu ya kan terkait pasti ini apakah harus
langsung masuk aja apa seperti apa gitu kan. Memang ya tadi saya bilang juga atau Kak Diki bilang tadi terkait informasi juga kan sudah semakin luas. Ya kalaupun sampai tidak ada sama sekali informasi, silahkan datang ke kita gitu ya. Betul. Untuk ya sedikit untuk berbagi informasi masalah Kortek ini gitu ya. Apalagi ya tadi kita perpanjang SPT ini ya sepertinya itu biar wajib pajak juga mempunyai waktu yang tadi masalah libur ya kan, masalah pusingnya tadi, masalah empit-empitannya tadi mungkin kan dalam pelaporan bulan Maret. Nah, silahkan manfaatkan adaptasi ini dengan bijak gitu ya. Dan tadi jangan lupa pelaporannya tuntas sampai sumit SPT lah ya. Betul, sampai dengan kita terima bukti pelaporan elektroniknya ya seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kawan pajak mau memanfaatkan masa relaksasi di sini kan terkait dengan pelaporan SPT-nya. Nah, selain kita cari tahu cara penggunaan Kortex ini, kita juga harus menyiapkan bahan buat pelaporan SPT di Korteksnya gitu kan. Tidak mungkin kalau kita sudah punya akun Kortex, kita mau lapor tapi kita nggak ada data yang mau diisikan ya Kak Irwan ya. Iya, jadi kalau kita di sini memperoleh penghasilan ya minimal kita siapkan dulu nih data penghasilan kita selama setahun ini berapa, lalu bukti-bukti potong dari pemberi penghasilan ya kan. Nah, jadi di sini ketika kita mengisikan tuh tidak bingung dan juga dalam hal ini kalau mau memastikan kredit-kredit pajak kita yang bisa kita klaim, yang bisa kita manfaatkan, kita harus persiapkan itu dengan selengkap mungkin ya Kak Irwan ya. Gitu. Agar jangan sampai kita kredit-kredit kita yang menjadi hak kita malah tidak terbawa di SPT, malah nanti jadinya nombok ya pembayar pajaknya ya gitu. Pastinya, ya itu tadi lah. Ibarat kalau kita mau perang ya kan nggak mungkin nggak bawa persiapan ya Kak Diki ya. Betul. Gitu. Jadi sama kayak Kortek juga ya, karena tahu sendiri Korteknya agak belibet gitu ya karena posisinya memang masih baru ya, bukan masih baru. Iya, karena masih baru dan kita masih trial error juga ya kan posisinya, makanya semua data penghasilan gitu ya putih potong silahkan dipersiapkan baru kita coba lakukan SPT tadi. Nah, terkait relaksasi tadi juga ya itu tadi masalahnya ya kita ya sangat bolehlah gunakan ini deh gitu. Tapi lapor lebih awal itu bikin happy ya Kak Diki ya. Iya betul, bikin happy, hatinya tenang. Jadi nggak ada beban lagi gitu. Nah, oke. Mungkin dalam pembahasan kita terkait relaksasi ini kita cukupkan gitu Kak Diki ya. Mungkin kita saatnya adalah sesi tanya jawab. Oke. Jadi kita coba cek dulu nih Kak Diki ya. Mungkin ada pertanyaan nih dari kawan pajak semua dari berapa menit kita Kak Diki? lumayan lama ya. Semoga Diki. Nah, coba kita lihat dulu apakah dari audiens kita atau penonton IG live kita yang mau bertanya, kita coba cek dulu. Kita lihat di komentar kita nih. Sepertinya ini sepertinya gimana nih tim teknis kita? Kayaknya mungkin sudah pada paham atau gimana nih Kak Diki ya? Iya, kayaknya udah pada paham ya, dan sudah memanfaatkan. Mungkin yang nonton ini cuma pengen tahu benar, dasar hukumnya apa memastikan sih. Kalau saya sih lebih memastikan bener nggak sih orang pajak atau ada relaksasi atau sering juga tuh ibu-ibu tetangga saya tuh ngomong dari Facebook ngomong ini Facebook ngomongnya ini berpajak. Tapi seenggaknya ada satu hal positif di situ, dia menanyakan atau memastikan. Nah, ya makanya saya bilang ini yang nonton mungkin itu adalah yang memastikan saja benar nih ada relaksasi nih pajak curug ditelan mentah-mentah gitu. Bagus sih ya, tapi ya tadi memang kalau memang nggak ada pertanyaan ya kita harapkan memang kawan pajak itu sudah paham dan pasti ya mengerti dan bisa mempergunakan relaksasi ini dengan bijak ya gitu. Jangan asal gunakan, jangan ikut-ikut FOMO akhirnya April drop juga, malah jadi bumerang nih untuk. Nah, kalau pertanyaan Kak Mesia di sini sebenarnya kita harus lihat dulu ya subjeknya ini apa gitu ya Irwan ya. Nah, kalau misalnya ini subjeknya adalah orang pribadi, nah yang bukan wanita kawin ya misalnya ya. Nah, di situ kan untuk untuk kewajiban SPT-nya tetap melekat seperti itu. Nah, nanti dilihat lagi apakah statusnya aktif atau tidak aktif gitu ya. Gitu. Kira-kira itu untuk kondisi yang subjek pajaknya ada yang orang pribadi karakternya. Iya. Lain halnya kalau misalnya kondisinya
ya, Wanita kawin ya Kak Irwan ya. kawin gitu. Nah, kalau wanita kawin gimana Kak Irwan? Ada bedanya nggak sih? Ya kalau wanita kawin ya karena emang di perpajakan itu sebenarnya mau menyederhanakan ya kewajiban perpajakan itu, ya otomatis itu akan masuk ke tanggungan gitu ya. Betul, tanggungan ya. ke pihak suaminya. Betul, karena masih dalam satu kakak ya. Satu tanggungan, satu keluarga, dan itu diberikan ya sebut apa namanya kemudahan ya, satu kemudahan ya untuk istri itu gabungin saja tuh ke pihak suaminya NPWP-nya, sehingga kewajiban lapor istrinya akan bergabung lah statusnya itu. Jadi tidak perlu lapor sendiri nih. Jadi kalau biasa lapor dua istri SPT ya. SPT suami, SPT istri. Nah, ini kalau ini maksudnya udah ini sih sebenarnya udah dulunya sebelumnya belum udah punya NPP gitu ya misalnya gitu ya. Itu akan bergabungin aja tuh sama si suaminya, sehingga kewajiban lapor yang dia dulu sebelum nikah itu sendiri sekarang jadi bergabung sama suaminya gitu. Tapi jangan lupa ya ada ketentuan juga ya, penggabungannya nggak langsung penghasilan suami ditambah penghasilan istri, nggak. Ada ketentuan juga karena untuk satu pemberi kerja penghasilannya itu dari pemberi kerja adalah bersifat final, sehingga kita harus memisahkan. Berarti ini belum terdaftar berarti ya Kak Besia ya gitu maksudnya ya gitu. Kalau tidak wajib pajak itu ya berarti tidak ada kewajiban sebenarnya Kak Mesia ya gitu. Karena kan juga kita yang disebut kita wajib laporan itu adalah NPWP yang aktif yang ya. aktif, Iya gitu posisinya. Tapi kalau Kak Mesia sudah cek itu statusnya, mungkin ini juga kita kasih tahu ke Diki, mungkin ada berapa status sekarang yang di Kortek ini. Mungkin dari dulu kita tahunya cuma aktif, NPWP yang aktif sama tidak aktif ya kan. Sekarang ada juga SPDN kali ya. Mungkin itu yang Kak Mesia pengen tambahin nih di IG Live ini kali ya. Mungkin kalau untuk yang tadi saya bilang ada 3 tadi yang aktif itu tadi yang wajib laporan SPT, yang tidak aktif itu tidak wajib laporan SPT ya. Atau yang satu lagi yang sekarang ada namanya SPDN. Gitu ya. Kalau SPDN adalah ya sekarang sih memang status baru gitu ya, yang dimana kalau kita lihat kita itu sekarang namanya bukan daftar NPWP tadi ya. Iya. Ada namanya aktivasi NIK. Nah, jadi kalau posisinya si Kak Mesia ini bilangnya itu tidak wajib pajak atau SPDN, mungkin kalau salah ya Kak Mesia ya. Itu kalau SPDN berarti dia hanya mendaftarkan secara datanya saja ke Kortek itu. Tapi secara aktivasi NIK sebagai NPWP itu belum terjadi. Dilakukan. Iya gitu. Sehingga balik ke pertanyaan awal dan yang kedua Kak Mesia ini adalah apakah wajib ya? atau tidak, karena satu yang cuma aktif saja. Yang aktif-aktif itu yang harus di ininya. Gitu. Ya semoga kita harapkan kawan pajak semua ya selalu itu ya untuk memperupgrade diri gitu ya terhadap informasi perpajakan. Ya cepat memang sekarang informasinya, aturan terbaru juga semakin banyak gitu. Informasi makin mudah bener, diakses. itu tadi gitu. Nantikan kami pada Ngopi episode berikutnya. Jangan lupa subscribe akun media sosial Kantor Pajak Curup di Instagram, Facebook, YouTube, X, dan TikTok di @pajakcurup agar kawan pajak tidak ketinggalan informasi mengenai perpajakan terkini. Saya Irwan, saya Diki. Pamit undur diri. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Sampai jumpa.